Selamat pagi Bapak Swadi dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Hana Cahaya Maharani dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik dengan NIM 20-45990-PN-16684. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil magang lapangan pengelolaan sumber daya perikanan yang sudah saya lakukan. Saya melakukan magang pengelolaan sumber daya perikanan di sebuah usaha budidaya ikan lele bernama Daniel Jaya Toko Ikan Konsumsi yang beralamat di Jalan Nanggulan Mendut, RT 42, RW 20, Dusun Ngelajun, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Pemilik usaha ini yaitu pasangan Bapak Engkus Kosasi dan Ibu Nuni. Alasan saya memilih usaha ini sebagai lokasi magang lapangan saya, yaitu karena usaha ini merupakan salah satu usaha ikan yang terbesar di daerah Kulon Progo Utara, dengan kegiatan usaha yang juga beragam. Selain itu, pemilik usaha ini juga tergabung dalam kelompok budidaya ikan yang merupakan binaan Dinas Perikanan yang sudah bekerja sama dengan instansi-instansi pendidikan sehingga sudah mendapatkan pelatihan dan pembinaan terkait usaha budidaya perikanan. Berikut merupakan gambar dari area lokasi budidaya yang saya lakukan. Selanjutnya yaitu latar belakang berdirinya usaha. Usaha ini berdiri pada tahun 2019, yang mana pada awalnya Bapak Engkus memulai dengan budidaya ikan patin. Akan tetapi, dalam perjalanannya Bapak Engkus mengalami kendala, yaitu ikan patin dinilai sulit untuk tumbuh dengan waktu tumbuh lebih lama, kemudian juga sulit untuk mendapatkan pasar. Kemudian Bapak Engkus beralih menjadi budidaya ikan lele jenis sangkuriang. Akan tetapi juga mendapatkan kendala, yaitu ikan lele jenis sangkuriang mengalami pertumbuhan yang juga lambat. Hingga akhirnya pada tahun 2020, Bapak Engkus beralih ke jenis lele mutiara dan juga sudah memiliki pasar yang tetap. Usaha ini terus berkembang dan juga sudah mulai stabil dan terus menambah unit kolam hingga saat ini. Selanjutnya yaitu jenis usaha. Jenis usaha yang dilakukan oleh Bapak Engkus terdapat 3 jenis, yaitu pembibitan ikan lele, kemudian pembesaran ikan lele, dan juga penjualan pakan dan alat budidaya, seperti obat-obatan, pakan, kemudian jaring, kolam orchid bulat, dan lain sebagainya. Bapak Engkus juga memberikan layanan jasa seperti pembersihan ikan lele siap konsumsi, sehingga para pembeli bisa langsung mengolah ikan lele yang dibeli dari Bapak Engkus. Selain itu, juga Bapak Engkus menyediakan jasa pengantaran ikan lele kepada konsumen di sekitar Kecamatan Kalibawang. Untuk pembibitan ikan lele sendiri, dikhususkan untuk kebutuhan kelompok budidaya ikan Manunggal Roso. Sedangkan untuk kebutuhan pembibitan ikan lele untuk usaha Bapak Engkus sendiri didapatkan dari daerah Salam. Hal ini karena untuk pemenuhan sendiri masih memerlukan jumlah yang cukup banyak, sehingga Bapak Engkus masih harus membeli bibit dari pihak lain. Kemudian selanjutnya adalah pemasaran produk. Ikan lele yang diproduksi oleh Bapak Engkus dipasarkan kepada tengkulak di Bantul dan juga Sleman. Kemudian juga ke pasar ikan atau pasar tradisional yang ada di sekitar Kecamatan Kalibawang. Bapak Engkus juga menjadi supplier di rumah makan, warung pecel lele, dan juga kepada konsumen-konsumen harian dari masyarakat sekitar Kalibawang. Daniel Jaya ini juga menyediakan jasa pembersihan ikan lele supaya konsumen bisa langsung mengolah ikan lele. Untuk harga ikan lele di toko Bapak Engkus ini berkisar antara 22.000 per kilogram. Berdasarkan dari pemaparan saya, usaha budidaya ini sudah berkembang cukup besar.
Dan manfaat yang dirasakan sudah tidak hanya dirasakan oleh keluarga Bapak Angkus sendiri, tetapi sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar usaha budidaya ini. Yang pertama, manfaatnya yaitu menyediakan sumber protein hewani dengan harga yang terjangkau. Dengan adanya usaha budidaya ini, masyarakat di sekitar Kalibawang dapat dengan mudah menjangkau sumber protein hewani yaitu ikan lele untuk pemenuhan gizi harian mereka. Yang kedua yaitu menyediakan bibit ikan yang mendukung pembudidaya lain. Selain untuk menjadi supplier untuk pembudidaya lain, Pak Angkus juga menyediakan bibit bagi kelompok budidaya ikan Manunggal Roso, sehingga para pembudidaya dari kelas kecil ke menengah dapat terus continue untuk melakukan budidaya. Kemudian menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk mendukung kegiatan budidaya Bapak Angkus. Yang terakhir adalah mendukung program pembentukan sentra budidaya ikan di Kecamatan Kalibawang. Bersama dengan Dinas Perikanan dan juga kelompok budidaya ikan Manunggal Roso, Bapak Angkus bekerja sama untuk membentuk Kecamatan Kalibawang sebagai sentra budidaya ikan air tawar. Selanjutnya adalah rencana usaha ke depan. Saat ini, Daniel Jaya masih dalam tahap pengembangan sehingga masih terus belajar, salah satunya dengan menerima kunjungan dinas atau penyuluh untuk memberikan bimbingan dan juga pembinaan terkait pengembangan usaha budidaya ikan air tawar ini. Kedepannya, Bapak Angkus berencana untuk memperluas pasar dengan menjalin sistem kemitraan, kemudian juga menambah unit budidaya dengan memanfaatkan lahan samping yang masih bisa ditempati oleh kolam bulat. Kemudian juga melakukan pengolahan limbah budidaya ikan lele menjadi media hidup ulat untuk cacing sutra. Sebenarnya Bapak Angkus sudah mendapatkan pelatihan tentang media cacing sutra ini. Akan tetapi Bapak Angkus masih mengalami kesulitan untuk mengaplikasikannya karena adanya kendala ruang. Sehingga ke depannya akan ada perluasan lahan supaya dapat mengolah limbah ini menjadi suatu yang tepat guna. Berikut ada sedikit kata-kata motivasi dari Bapak Angkus selama saya melakukan magang, yaitu apabila kita mendapatkan masalah saat kita melakukan kegiatan budidaya atau memulai usaha, kita tidak boleh berhenti, akan tetapi kita harus mencari solusi. Karena dari situ kita akan bisa merasakan keberhasilan di akhir. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.